Hari ini kita menghadirkan saksi ahli hukum pidana ya, Profesor Suparji Ahmad, untuk memberikan perspektif tentang case pidana asusila seperti ini. Jadi tadi membedah soal masalah status visum secara hukum, persyaratan formil, persyaratan material, kemudian soal kesaksian tunggal daripada korban yang tidak didukung oleh nama-nama yang disebutkan korban, itu bagaimana statusnya, soal pasal 65 perbarengan konkursus itu ketika salah satu atau dua peristiwa itu tidak terbukti bagaimana. Jadi lebih pada penggalian ilmu hukum pidana untuk memberikan perspektif dan penguatan, termasuk juga kita tanyakan soal posisi keyakinan hakim di dalam sebuah perkara yang harus dilakukan. Apakah murni harus berangkat dari alat-alat bukti persidangan atau keyakinan hakim itu bisa datang dari luar. Artinya kan kadang peradilan opini, tekanan publik, kan itu. Tapi tadi disampaikan oleh saksi ahli bahwa keyakinan hakim itu harus tumbuh dari fakta-fakta persidangan, bukan dari tempat yang lain. Nah, ini kan mudah-mudahan bisa menjadi panduan kita bersama kan. Kan ujungnya nanti kan hakim yang memutuskan. Begitu juga saya sempat coba menanyakan karena gregetan juga, bagaimana sih caranya mengatasi sebuah rekayasa kasus hukum gitu loh, sehingga hukum kita ini tidak dipenuhi oleh rekayasa. Ada nggak mekanisme? Ternyata beliau kesulitan juga menggambarkan itu. Karena kalau polisinya menyimpang, udah ada polisi. Kalau dokternya menyimpang, ada dokter. Nah, saya tanya, ini kan satu rangkaian. Kalau misalnya satu rangkaian ketidaksempurnaan penyidikan dipaksakan bagaimana? Ya itu tampaknya belum ada instrumennya. Apalagi beberapa saksi yang sebenarnya memenuhi kualifikasi saksi palsu, sesuai dengan keterangan ahli tadi, itu sudah dilindungi oleh lembaga LPSK. Ini kan sudah terstruktur sistematis dan masif cara kerjanya. Jadi memang ada kekuatan yang tidak tampak yang bekerja. Dan ketika kami mencoba mengurai itu, tampaknya menghadapi tembok tebal juga. Karena saksi yang kira-kira bisa memandu ke arah sana, yang membuka kotak Pandora itu kan kemarin sudah tidak dikabulkan untuk dihadirkan gitu. Karena kalau dari situ kita tahu dengan alat bukti yang ada, sepertinya kita akan bisa buka. Total berapa saksi? Saksi ahli aja deh. Total sudah berapa saksi nggak saat ini, Pak? Pidana yang dihadirkan lagi, apa keterangan ahli pidana yang kemarin itu kurang? Ya memberikan perspektif yang berbeda kan. Tapi ternyata hampir sama juga, khususnya soal validitas. Visum itu sama-sama kalau misalnya nggak memenuhi syarat validitas, nggak memenuhi syarat formil, memang nggak bisa dipakai. Istilahnya begini, ketika alat bukti itu meragukan, maka tidak bisa dipakai untuk meyakinkan. Nah, kira-kira gitu. Kalau alat bukti itu meragukan, maka tidak bisa dipakai untuk meyakinkan. Maka alat bukti itu harus meyakinkan untuk bisa muncul sebuah keyakinan peristiwa. Gitu. Bang, keterangan apa yang meringankan terdakwa kali ini? Hampir semua perspektif yang tadi kita tanyakan akhirnya dijawab memang hampir sama dengan yang kita bayangkan. Artinya kalau orang tidak cukup bukti, kemudian peristiwa saksinya yang tidak kuat, kemudian dakwaannya yang tidak sesuai dengan fakta, itu memang terungkap semua bahwa memang tidak bisa. Maka terdakwa berhak untuk mendapatkan keadilan. Kira-kira begitu. Tadi diingatkan harapannya itu saja, bahwa terdakwa itu juga berhak mendapatkan keadilan. Dan tempatnya adalah di pengadilan. Untuk agenda besok, Agenda besok saksi lagi. saksi ahli juga. Kita coba, mudah-mudahan bisa ya, kita coba ahli juga. Karena ini kan penting sekali. Karena urusan perspektif pidana dan perspektif soal visum. Tadi visum juga diceritakan juga. Visum itu harus sejelas-jelasnya menggambarkan peristiwa yang terdekat. Karena itu makna visum itu membantu mengkonstruksikan peristiwa pidana. Nah, tetapi kalau visumnya terlalu jauh, maka dia akan kabur, tidak bisa memperspektifkan, memperkuat peristiwa pidananya gitu. Sehingga visum seperti itu tidaklah akurat. Kalau meragukan, maka memang tidak bisa dipakai. Itu pendapat ahli tadi? Iya, pendapat ahli. Kalau dia meragukan, maka tidak bisa dipakai. Tadi kan yang meragukan ada jumlahnya 3, secara formil suratnya salah. Kemudian saya tanya juga, di dalam dakwaan disebutkan visum 2018, sementara laporan korban 2019, jadi 1 tahun lebih visumnya sudah ada, baru orangnya melapor. Ini kan tidak rapinya skenario kan.
Kemudian 2019 ada lagi visum berikutnya setelah melapor. Ini bagaimana? Makanya ketidaksesuaian, prosesnya, keraguan-raguannya itu disampaikan. Kesimpulannya begini, kalau alat bukti itu meragukan maka tidak bisa dipakai untuk meyakinkan. Itu prinsip dasarnya, sehingga harus dicari alat bukti yang bisa meyakinkan, bukan yang membangun keraguan. Nah, sementara itu yang kita sedang gali ya. Total berapa saksi nggak saat itu, Pak? Sudah Satu. berapa saksi? Sudah berapa saksi yang Berapa saksi total? Mbak, total semua dengan